Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana kabarnya kalian semua? Baik. Alhamdulillah baik. Di pertemuan kali ini kan melanjutkan di pertemuan sebelumnya ya. Nah, di pertemuan kali ini kan kalian akan menceritakan permasalahan kalian gitu. Kira-kira yang mau cerita terlebih dahulu siapa? Saya Mas Rizky. Silakan Mas Rizky menceritakan permasalahannya secara singkat terlebih dahulu. ya Bu, jadi kan besok itu ada ujian, kan harusnya itu fokus belajar ya. Kalau saya ini tidak pakai bermain HP terus harus dulu sampai nggak belajar. Lebih mementingkan bermain HP ya daripada Iya. belajarnya. Iya. Selanjutnya siapa yang mau bercerita secara singkat terlebih dahulu? Mas Aryo. Nah, Oh ya sampai. dari Mas Aryonya terlebih dahulu ya. Ya. Silakan. Jadi saya juga mungkin hampir sama dengan Mas Rizky ya. Tapi di saya cuman kayak keseringan bermain gadget, main HP. Tapi sebelum itu saya sudah belajar terlebih dahulu. Gitu. Jadi habis belajar terus sudah belajar itu nggak, kan biasanya saya belajar itu malam. Nah terus habis belajar itu saya lanjut nggak langsung tidur tapi HP-an dulu. Dan dulu kadang sampai lupa waktu jam 11 malam sampai jam 12 mungkin kadang. Kadang gitu. Jadi Mas Aryo ini sudah mencoba belajar. Setelah belajar baru main HP. Bukan mencoba, sudah. Oh, sudah. Iya, sudah. Kalau mencoba kan masih belum terlaksana. Selanjutnya siapa? Saya Rara. Nah, di sini kan ujian ya Bu ya. Saya tuh dilihat sama orang tua itu main HP terus, jadi saya itu dilesin kayaknya. Saya lebih fokus di main HP. Lebih main HP-nya. Tinggal saya Bu. Kalau saya itu hampir sama sih kayak teman-teman. Jadi jam belajar saya sama jam main HP itu lebih banyak ke jam main HP. Kayak gitu sih. Jadi kayak apalagi kadang itu kalau mau BAB belum ada saya itu sama HP. Pokoknya melakukan aktivitas apapun pokoknya megang HP gitu. Kecuali mandi aja. Pokoknya melakukan apapun, mau nyapu atau makan atau dan sebagainya itu pegang HP Iya. gitu. Kalau makan nonton YouTube, kalau nyapu dengerin musik. Tapi masih terus Tapi berhubungan sama HP terus. ya. Dari permasalahan singkat kalian, kira-kira di pertemuan kali ini permasalahan siapa yang mau dibahas terlebih dahulu atau menunjuk diri untuk permasalahannya dibahas terlebih dahulu? Kira-kira siapa? Dari Mbak Syarani Sepertinya ini Mbak Fitri. Karena kalau WC itu main HP itu harus dikurangi gitu. lebih banyak main HP Iya. aktivitasnya Iya. ya. Kalau dari kalian berdua gimana? Kalau saya sendiri sih setuju kalau permasalahannya Mbak Fitri dibahas lebih dahulu Bu, karena Mbak Fitri ini sudah melewati batas sampai dimana di HP pun itu Mbak Fitri membawa HP Bu. Saya takut itu HP-nya kejebur gitu. Lebih penting kan HP-nya kejebur Iya, ya. iya Bu. Kok belum merasakan masuk ke toilet paling nggak? Nah, iya. Kalau dari Mas Aryonya gimana nih? Kebersamaan sama kali. Kalau dari Mas Aryonya sendiri Ya. gimana nih? Kalau dari saya sendiri bebas ya Bu, yang mau punyanya siapa dulu dibahas. Kalau dari dua belah pihak ini sudah menyetujui dari Mbak Fitri dulu ya bolehlah dari Mbak Fitri dulu. Sepertinya juga menurut saya ya nggak realistis saja sih Bu. Setiap hari pegang HP, masa iya setiap hari, setiap jam juga dipegang HP-nya kan ya kayak apa ya, ini barang mati bro. Itulah. Dari ketiga temennya Mbak Fitri ini memilih ya permasalahannya dibahas terlebih dahulu ada permasalahannya Mbak Fitri. Nah kira-kira apakah Mbak Fitri bersedia atau mungkin dari permasalahan teman-temannya terlebih dahulu nih yang mau dibahas? Bersedia Bu, karena kan permasalahan saya juga mengganggu sih sebenarnya. Terus mungkin dari teman-teman juga pasti hampir sama lah kayak saya, apa-apa pasti HP, kalau nggak sama HP kayak gitu.
Oke. Berarti di pertemuan kali ini yang permasalahannya dibahas ini permasalahannya Mbak Fitri ya? Iya. Oke, silakan Mbak Fitri menceritakan lebih jelasnya apa penggunaan gadgetnya yang berlebihan ini. Baik, saya cerita dari awal. Iya, ya. boleh. Nah, jadi kan semenjak corona itu kan kita full di rumah terus ya, belajar pun di rumah, apa-apa di rumah dari HP. Nah, semenjak saat itulah saya hampir rata-rata Gen Z sih itu kayak kecenderungan main HP, apalagi buka aplikasi TikTok, Instagram, sama WA, YouTube. Itu mereka pasti paling besar ya di antara aplikasi itu. Jadi saya juga hampir setiap hari itu selalu megang HP berjam-jam kayak gitu. Kayak gitu sih. Terus saya juga tuh kayak BAB pun sampai megang bawa HP, apa makan sambil nonton kayak gitu. Nyuci pun kadang sambil nonton juga, dengerin musik. Dan wah, Mas Arya tadi bilangnya kan belum pernah ngerasain HP masuk ke toilet ya. Iya. Kalau ke toilet sebenarnya belum dan nggak mau, tapi kalau ke mesin cuci pernah. Oh, jadi pernah masuk ke mesin cuci gitu pernah masuk ya? ke mesin cuci Oke. gitu sih. Oke. Biasanya dalam sehari Mbak Fitri menggunakan gadget ini melebihi batas jam atau Batas jam gimana ya Bu maksudnya? kayak dibatasi misal main gadgetnya itu berapa jam gitu enggak? Oh enggak, kalau orang tua saya sendiri tuh enggak membatasi saya bermain gadget berapa jam. Cuma biasanya saya kalau main gadget itu mungkin kalau dihitung jaman cuma kepotong waktu tidur. Tuh tidur aja. Berarti dari 24 jam kepotong 8 jam itu sekitar 12 ya. 12-an. 12 14 jaman lah hampir itu megang HP. Oke. Kira-kira kekuatan atau kelebihan yang kamu miliki untuk mengurangi penggunaan main HP itu kira-kira apa? Kalau kelebihan sih ini Bu, saya kalau niat sesuatu itu pasti akan saya lakukan sih dengan cara apapun. Kalau kelebihannya itu tadi kayak saya itu punya keinginan, tapi untuk meniatkan itu tuh kayak buat ngurangin HP gue kayaknya masih kurang gitu, masih belum tahu caranya. Masih belum tahu caranya. Kira-kira hambatan apa nih yang membuat Mbak Fitri itu sering menggunakan gadget berlebihan? Kalau hambatan sih saya buat stop menggunakan gadget berlebihan gitu. Itu kayaknya ini sih Bu, kalau ada notif gitu, dan notif TikTok, notif WA, itu pun kayak membuat saya gatel pengen buka gitu. Apalagi kalau udah keasikan scroll TikTok itu sampai lupa jam gitu. Oke, nah kira-kira perubahan apa yang ingin Mbak Fitri inginkan? Kalau saya sih pengen stop bermain HP berlebihan ya Bu, karena kan kita posisinya mau naik kelas 12, jadi saya itu mau fokus belajar dulu gitu. Oke. Dari perubahan yang ingin Mbak Fitri inginkan tadi, kira-kira dari skala 1 sampai 10 Mbak Fitri ingin berapa dalam untuk mewujudkan perubahan itu? Mau 7 Bu, karena kalau mau 9 atau 10 itu kayaknya masih susah banget ya bagi kita, karena kan kayak ngelepas HP sama sekali gitu. Mungkin 7 sih, jadi kalau sudah mungkin belajar dulu lah atau ngapain dulu, nanti kalau udah free baru kayak gitu. Oke, nah kalau semisal muncul keinginan untuk main gadget, kira-kira apa yang akan Mbak Fitri lakukan? Mungkin saya biasanya gak megang HP itu waktu kalau HP-nya ngedrop mati, itu baru saya megang HP. Jadi kalau baterainya habis gitu. Kalau tadi sudah disebutkan baru berhenti main HP waktu tidur, sama kalau misal HP-nya lowbat gitu ya. Oke. Kira-kira kemampuan untuk mengendalikan diri yang sudah dimiliki sama Mbak Fitri kira-kira sekarang itu apa? Mungkin bisa mengendalikan diri. Mungkin ini sih kayak kalau melakukan sesuatu kegiatan itu mungkin saya naruh HP-nya
agak jauh dari rumah. Mungkin kalau naruh HP di kamar, entah saya nyapu atau nyuci baju, jadi kan kalau ada suara notif kan nggak kedengeran, jadi saya tuh kayak nggak kepo untuk buka gitu. Oke, dari perubahan yang ingin Mbak Fitri inginkan tadi yang sudah disebutkan, kira-kira kalian pernah nggak punya atau nggak gitu punya strategi untuk mengendalikan diri supaya membatasi penggunaan gadget supaya nggak berlebihan? Mungkin siapa dulu yang ingin mengutarakan dari kalian bertiga? Saya Bu. Oh, dari Mas Riki silakan. Kalau dari saya sendiri sih mungkin Mbak Fitri bisa menjadwalkan Bu. Menjadwalnya kayak kapan main HP, kapan fokus ke belajarnya gitu sih Bu. Lebih mengatur waktu Iya. ya. betul. Oke. Mulai dari Mas Rizky-nya. Kalau dari saya sendiri sih mungkin Mbak Fitri bisa menjadwalkan Bu kayak dimana Mbak Fitri ini di jam sekian sampai jam sekian main HP, terus di jam sekian sampai jam sekian ini fokus untuk belajarnya Oke, gitu. intinya bisa mengatur waktu ya atau bikin jadwal gitu ya. Oke. Iya. Dari kalian berdua, apakah mungkin punya strategi untuk bisa mengontrol diri untuk nggak main gadget terlalu berlebihan? Siapa ini? Saya dulu aja. Oke. Mungkin dari saya bukan tadinya Mbak Fitri juga bilang dia ke distract sama ketika ada suara, entah itu dari suara notif apapun masuk langsung dilihat gitu kan. Oke, mungkin kalau dari cara itu berarti ya yang pertama bisa pakai dimatikan datanya. Yang pertama pastinya ngatur jadwalnya dulu, dari belajarnya, dari kegiatan lainnya juga seperti itu. Nah ketika di situ tidak ada jadwal untuk pegang HP, ya mungkin yang pertama datanya dimatikan, kemudian yang kedua notif dari HP-nya disenyapkan, bukan digetar. Kalau digetar kan masih dengar ya, masih didengar. Disenyapkan, jadi nggak bisa dengar sama sekali. Gitu. Kalau menurut saya, dari saya gitu sih. Oke, kalau dari Mbak Syarani ya gimana? Mbak Fitri ini kan ini apa terlalu HP ya. Kalau setelah saya Mbak Fitri ini juga berbisnis nih, kayak jualan cireng, setahu saya nah cilok, nah, itu bisa dialihkan dengan bisnis itu tadi. Jadinya HP itu kayak ada jamnya sendiri, jadinya membuat cireng, nah difokuskan di kesibukannya itu tadi gitu. Jadi HP-nya itu kayak lebih dimanfaatkan untuk kerja itu tadi ya. Lebih HP-nya lebih dimanfaatkan untuk bikin bisnis gitu ya. Jadi tapi juga ada batas waktunya juga gitu ya, nggak sering buka HP. Apakah orang tuanya Mbak Fitri ini tahu kalau Mbak Fitri ini kelebihan bermain gadget? Nggak tahu karena orang tua saya jarang di rumah. Di rumahnya itu mungkin kalau udah sore maghriban lah itu biasanya baru di rumah. Itu pun mereka juga kayak sibuk sama urusannya sendiri-sendiri. Gitu ya. Kalau dari teman sekolah atau teman mainnya gimana? Dari perilaku yang Mbak Fitri lakukan selama ini? Kalau mengetahui pasti mengetahui. Cuma kan kita sepantaran jadi kayak sama-sama sibuk sama HP-nya sendiri gitu loh, sama-sama kayak ya wes kecanduan HP-nya sendiri-sendiri, jadi nggak terlalu kayak ngasih tahu gitu. Ada yang ingetin ya karena semuanya sama aja kelebihan main gadget. Oke. Kira-kira dalam satu hari tadi itu main gadgetnya itu berapa? Mungkin sekitar 12-14 jaman. 12 sampai 14. Ya sih 24 kali
dapat ilmu iya segitu sekitar Sekitar berapa? kalau nggak 12-14 jam setengah hari gak sih tuh Setengah hari, ya, setengah hari. berapa jam iya setengah hari Dalam satu hari itu rata-rata Mbak Fitri menggunakan gadgetnya itu berapa lama? kalau biasanya Bu ya normalnya itu normalnya maksudnya saya biasanya itu sekitaran kayak 12-14 jam kan nggak sih Bu? Satu hari kan 24 jam, nah dari 24 jam itu kepotong cuma kalau saya tidur aja entah tidur siang atau tidur malam kok kepotong cuma tidur Tidur aja yang tadi sudah disebutkan. Oke, kira-kira di waktu apa penggunaan gadget yang sulit Mbak Fitri kendalikan? kalau lagi asik ini scroll itu mungkin untuk berhenti itu agak sulit terus kalau ada habis kalau kita lagi kegiatan atau melakukan sesuatu tapi kayak ada yang ngechat ada yang telepon itu biasanya langsung gitu Oke, kira-kira perubahan apa yang ingin Mbak Fitri ingin capai? Ingin berubah itu apa kira-kira? saya pengen stop ini mengurangi jamnya mengurangi terlalu sering beban HP itu karena kan mau fokus belajar lah buat persiapan pas buat habis ini Berarti ingin mengurangi ya. Kira-kira tujuan yang Mbak Fitri sebutkan ini kira-kira realistis nggak buat Mbak Fitri sendiri? realistis sih Bu karena saya juga kayak udah punya niat itu cuma untuk cara melakukannya itu yang masih belum tahu Apakah pernah mencoba cara tertentu nggak? cara tertentu ya kayak tadi ngecas HP itu terus kalau mau melakukan kegiatan mungkin tinggal HP di kamar atau di mana itu sih tapi masih kayak gimana Kurang ya, kayak sering-sering ngeliatin di HP-nya gitu ya. masih sulit lah Nah, dari Mbak Fitri ini dan yang ingin Mbak Fitri ubah, saya ada salah satu teknik yang mungkin bisa membantu permasalahannya Mbak Fitri yang namanya itu kontrak berlaku. Nah, dari Mbak Fitri tahu atau mungkin dari teman-teman udah tahu belum kontrak berlaku itu apa? kalau saya sendiri belum Kalau saya sendiri Belum ada yang tahu. Iya. Oke, jadi kontrak berlaku ini kesepakatan antara konselor dan konseli. Nanti itu Mbak Fitri akan saya kasih lembar kontrak berlaku untuk Mbak Fitri tulis di situ perubahan apa yang ingin Mbak Fitri capai. Nah, perubahan itu akan Mbak Fitri lakukan kapan dan sampai kapan. Nah, kalau Mbak Fitri berhasil melakukan perubahan itu, Mbak Fitri akan mendapatkan reward untuk diri sendiri. Nah, apabila kalau Mbak Fitri gagal, maka Mbak Fitri nggak dapat apa-apa atau alias punishment seperti itu. Apakah Mbak Fitri mau mencoba teknik itu? mau Nah, di sini saya ada lembar kerja kontrak berlaku yang mungkin Mbak Fitri tulis terlebih dahulu. Oke, masalah yang dihadapi ini tadi kan Mbak Fitri terlalu sering bermain gadget ya, main HP. Nah, tujuan perubahan perilaku yang Mbak Fitri itu inginkan apa? Atau mungkin juga bisa pakai dari strategi yang sudah dibantu sama teman-teman tadi. tujuannya tetap ingin mengurangi jam bermain HP dan lebih fokus untuk belajar Oke, sasaran perilaku yang diinginkan itu apa? Kira-kira? lebih fokus untuk belajar daripada fokus HP Oke, tindakan yang akan dilakukan itu apa? dan yang akan dilakukan mungkin kayak dari teman-teman tadi dari aku dulu sih kayak yang kalau ya tadi kalau melakukan sesuatu HP-nya ditinggal atau ditarik tempat yang berbeda terus lebih fokus ke usaha terus membuat jadwal ya membuat jadwal ya. ya. Nah, kira-kira ini kalau misalnya Mbak Fitri berhasil melakukan perubahan itu, kira-kira Mbak Fitri mau ngasih hadiah atau reward pada diri sendiri itu kira-kira apa nih? Rewardnya ini bebas terserah. Iya, bebas terserah. minum Milo. Ya, minum Milo ya. Oke. Nah, kalau misal perubahan yang ingin Mbak Fitri lakukan ini gagal, kan berarti kan tadi sudah saya gunakan ada punishment. Kira-kira punishmentnya apa ini untuk Mbak Fitri sendiri? Mungkin kayak
Gak buka TikTok mungkin? Enggak. Kak nonton YouTube Berapa jam ini nggak nonton YouTube? berapa jam? Iya. Katanya kan apa punishmentnya nggak lihat YouTube itu kira-kira berapa jam atau berapa hari atau dalam seminggu atau per bulan gimana? Kalau ini gak nonton YouTube kalau sedang makan kayak nyuci sama makan. Hanya untuk nyuci dan makan itu nggak Iya. nonton gitu ya? Selama 2 hari. Selama 2 hari. Oke. Jangan ditulis di sini dulu. Teorinya minum dulu. Gak nonton YouTube selama 2 hari. Oke. Nah, silakan dibaca terlebih dahulu dari atas sampai ke yang punishment ini tadi. Masalah yang dihadapi itu terlalu berlebihan bermain gadget. Tujuan perubahan perilakunya mau mengurangi bermain gadget dan lebih fokus belajar. Sasaran perilaku yang diinginkan adalah fokus belajar. Tindakan yang akan dilakukan yaitu meninggalkan HP di ruangan yang berbeda, fokus sama usaha, membuat jadwal. Terus rewardnya minum Milo, punishmentnya Kak nonton YouTube selama 2 hari. Oke, kira-kira Mbak Fitri akan melakukan perubahan ini yang sudah ditulis di kontrak perilaku. Kira-kira mulainya kapan? Mulai nanti karena saya mau izin. Oke, mulai nanti ya perubahan ini. Kira-kira berapa lama nih akan Mbak Fitri coba? Mungkin saya nyobanya selama seminggu ini dulu Seminggu ya, ke depan. buat sampai pertemuan selanjutnya. Oke, saya harap Mbak Fitri bisa konsisten ya untuk menjalankan perubahan yang Mbak Fitri sudah tuliskan. Oke, untuk supaya kita lebih tahu ya lebih detailnya apakah Mbak Fitri berhasil atau gagal, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mungkin di pertemuan kali ini kita cukupkan di permasalahannya Mbak Fitri terlebih dahulu. Nanti kita mengevaluasi di pertemuan berikutnya, sekalian nanti permasalahan siapa lagi yang akan dibahas selanjutnya gitu. Oke, dari sini apakah kalian ada pertanyaan atau mungkin ada yang masih kurang dipahami? Sudah ya. Oke. Mungkin sampai sini terlebih dahulu pertemuan kali ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.